Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya lagi dalam video kali ini. Saya ingin membahas beberapa fenomena yang akhir-akhir ini terjadi kepada akun-akun besar atau yang disebut akun suhu ya. Jadi kebanyakan fenomenanya ini terjadi ketika mereka beramai-ramai, banyak yang kena dismonetisasi dari Meta. Nah, hal-hal seperti ini ada beberapa analisa secara saya pribadi karena melihat beberapa anomali. Istilah saya sih anomali ya, jadi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi seperti durasi dari reels itu sendiri yang rata-rata FYP tetapi di antara 3 sampai 5 detik, dan ini menjadi keanehan tersendiri bagi saya pribadi, karena terus terang kalau misalkan yang saya tahu ya, kalau misalkan pendapatan kejora kita bintang pendapatannya itu masih kecil, biasanya itu yang memantaunya ini ya dari sistemnya itu tersendiri. Tetapi kalau udah banyak pendapatan dari reels yang FYP, dan FYP-nya ini tergolong banyak kejanggalan, salah satunya banyak permainan dari pasukan-pasukan kelompok tertentu yang memang mengirim yang secara tidak wajar dan lain hal sebagainya. Durasi realnya 3 sampai 5 detik, bisa FYP dengan iya, konten yang menurutnya banyak orang-orang aneh, termasuk saya juga, kok konten seperti itu bisa FYP dan pendapatan bintangnya luar biasa. Nah, ini kita harus berhati-hati ya, karena bagi saya pribadi, saya menganalisanya kalau di awal-awal itu pendapatan kejoranya kayak akun-akun pemula seperti saya seperti ini, akun pendapatan kejoranya itu standar seperti biasa, dan itu yang mengawasinya oleh sistem. Tetapi terkadang ada tim dari Meta sendiri, yang tim khususnya yang berpatroli, yang memang menyasar akun-akun suhu yang memang tidak wajar, dalam artian rata-rata di reelsnya itu durasinya 3 sampai 5 detik tetapi bisa FYP, bisa banyak mendapatkan bintang dan lain hal sebagainya. Ini banyak ketahuan dan kemungkinan besar dismonetisasi atau bahkan ada ban permanen, hilang akunnya itu gara-gara hal seperti itu. Nah, ini traffic dari video atau postingan yang memang dianalisa oleh tim Meta sendiri ada kejanggalan. Nah, makanya saya menyarankan bagi sesama pemula nih, terutama untuk bikin video, kalau bisa itu jagalah konten keasliannya dan durasinya juga kalau bisa, meskipun memang di Facebook durasi minimal itu 3 detik ya, tetapi itu hanya diperuntukkan untuk para pengguna bisa dan biasa, kategori si akunnya bukan untuk konten kreator, karena konten kreator ini dituntut untuk sebagus mungkin, semenarik mungkin kontennya, agar bisa, contohnya ada yang saling edukasi, ada yang bermanfaat untuk generasi muda dan lain hal sebagainya. Ini yang sebenarnya dijadikan sasaran untuk sebagai konten kreator. Nah, kalau misalkan postingannya ini cuman durasinya 3 sampai 5 detik, tetapi maaf ya, banyak yang memang dikategorikan kok cuman seperti itu tetapi bisa FYP, bisa banyak yang mendapatkan saweran bintang dan lain hal sebagainya. Itu memang menjadi kejanggalan tersendiri, dan bahkan ada mekanisme orang-orang yang bisa melaporkan. Jadi ada postingannya itu bisa dilaporkan dan nantinya kena pelanggaran juga dan lain hal sebagainya. Dan satu hal lagi, banyak suhu yang menganggap kalau misalkan durasinya 3 sampai 5 detik itu audionya ini tidak akan terdeteksi untuk hak cipta. Dan hati-hati ya, memang mekanisme Meta ini udah bagus sekali. Bahkan di 2 detik pertama mereka sudah
menanamkan sistem pendeteksian algoritma, salah satunya untuk hak cipta dari background atau musik yang ada. Nah, ini yang harus dijadikan hati-hati. Meskipun nih banyak yang sudah kepedean diedit di CapCut itu menjadi audio asli, tetapi ada kalanya kalau yang mendeteksinya sistem oke, bisa lolos, tapi kalau yang mendeteksinya tim dari metanya sendiri dan bahkan dicurigai ini adalah bukan KTA atau konten asli mereka tentang musiknya, ini mereka bisa mengusutnya secara langsung dan bisa menjadi perkara yang lebih luar biasa lagi. Makanya nggak aneh banyak akun-akun yang sudah gajian ribuan dolar mereka dismonetisasi dan bahkan akunnya itu bisa hilang. Nah, makanya dari itu hal yang paling penting yang harus kita lakukan, buatlah postingan yang memang ini bisa menyelamatkan kita dan bermanfaat, tentunya saja ya, bermanfaat untuk semua orang yang melihat dan bisa ini menjadikan diri kita mawas diri ke depannya agar tidak mencontoh hal-hal yang kurang baik. Dalam artian buatlah konten yang memang sesuai dengan ya style masing-masing, tapi dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku. Oke, jadi harus semangat di dalam hal ini ya. Dan satu hal lagi, di dalam hal fenomena ini kita harus berhati-hati juga tentang masalah apa yang disebut dengan ada yang disebut dengan berhati-hati di dalam berselancar di aplikasi Facebook. Jangan sembarang kita mengklik link ataupun tautan yang memang itu tujuannya kayak clickbait ataupun kita bisa tergiur untuk mengklik sesuatu hal yang memang ujung rata-rata sih iming-iminginya kayak misalkan berbau duit, berbau dengan seksualitas, berbau ketelanjangan dan lain sebagainya. Hati-hati, itu bisa menjadi pancingan bagi hacker-hacker yang memang mau mencuri akun-akun kita. Jadi berselancarlah dengan aman dan berhati-hatilah agar tidak terbawa arus. Oke, jadi semangat terus di dalam menjalankan Facebook Flow ini. Hati-hati dan titip bikinlah konten yang bermanfaat sehingga bisa bermanfaat buat diri kita, buat orang banyak, dan tentu saja ini bisa menambah tali silaturahim yang lebih baik lagi kita untuk kedepannya. Oke, selamat beraktivitas, salam buat keluarganya masing-masing, barakallahu fikum.